Adapun dari hasil penyelidikan maupun penyidikan yang telah kami lakukan, yang kami hormati Bapak Pimpinan Rapat maupun anggota Komisi 3 DPR RI yang kami banggakan, ada beberapa indikasi fraud yang ditemukan atau berhasil diidentifikasi oleh tim penyidik di sini, di mana dana lender yang dihimpun melalui rekening escrow diduga dialihkan ke beberapa perusahaan terafiliasi dari PTDS ini. Jadi bukan disalurkan kepada borrower, tapi dialirkan ke rekening vehicle. Ini rekening vehicle ini rekening escape-nya, kemudian langsung masuk ke rekening perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PTDS ini. Atau yang kita kenal dengan perusahaan vehicle ataupun rekening vehicle yang dikendalikan oleh pengurus dan pemegang saham di PT DSI dengan pola transaksi yang tidak sesuai dengan peruntukan pendanaannya. Dan kami juga menemukan fakta bahwa ada proyek-proyek fiktif yang diciptakan dengan menggunakan borrower yang sudah terlist oleh PT DSI, dan borrower ini sendiri tidak mengetahui ketika namanya digunakan kembali dengan memasukkan kembali proyek-proyek fiktif ciptaan dari PT DSI. Adapun beberapa aturan yang dilanggar berdasarkan dari temuan indikasi fraud yang kami dapatkan, PT DSI diduga melanggar ketentuan pasal 158 POJK nomor 40 tahun 2024 tentang layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, antara lain pasal 158 huruf A. Siaran PERS, hasil penyelidikan tindak pidana penipuan dan pencucian uang, PT Dana Syariah. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. 1. Dasar penyelidikan. Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) telah merampungkan serangkaian penyelidikan mendalam atas dugaan penyalahgunaan dana investasi pada platform peer-to-peer P2P lending PT Dana Syariah. Penyelidikan ini didasarkan pada laporan masyarakat dan hasil audit investigatif terkait gagal bayar yang dialami oleh para investor, lender ya. 2. Temuan fakta penyelidikan, modus operandi. Berdasarkan pemeriksaan saksi, penggeledahan dokumen digital, dan penelusuran aliran dana, follow the money, tim penyidik menemukan praktik fraud kecurangan yang terstruktur dengan modus sebagai berikut. Penciptaan proyek fiktif. Perusahaan diduga kuat menciptakan proyek-proyek properti fiktif untuk menarik minat para lender. Proyek ini seolah-olah valid namun tidak memiliki dasar fisik pembangunan yang nyata. Manipulasi data debitur borrower. Penyidik menemukan bahwa PT Dana Syariah memanfaatkan kembali data pribadi dan profil borrower yang sudah masuk dalam daftar lama, existing list. Data ini digunakan tanpa izin pemiliknya untuk dicantumkan kembali sebagai pemohon pinjaman dalam proyek fiktif baru. Penyimpangan aliran dana, misappropriation of funds. Ditemukan fakta bahwa dana yang dihimpun dari para lender tidak disalurkan kepada borrower sebagaimana yang dijanjikan dalam kontrak syariah. Afiliasi terselubung. Aliran dana tersebut justru ditransfer ke sejumlah rekening perusahaan yang diketahui merupakan perusahaan terafiliasi atau berada di bawah kendali manajemen yang sama dengan PT Dana Syariah. Dana tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi pengurus perusahaan dan menutupi kewajiban pembayaran pada proyek lain, skema Ponzi. 3. Analisis hukum. Atas temuan tersebut, penyidik menyimpulkan adanya dugaan kuat pelanggaran tindak pidana. 1. Penipuan dan penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 378 dan pasal 372 KUHP. 2. Pelanggaran UU ITE terkait manipulasi data elektronik secara ilegal. 3. Tindak pidana pencucian uang, TPPU, sesuai UU No. 8 tahun 2010, mengingat adanya upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan melalui transfer ke perusahaan afiliasi. 4. Langkah selanjutnya, saat ini, Bareskrim Polri telah meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan. Penyidik sedang melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang bersumber dari dana fraud tersebut, dan melakukan koordinasi dengan PPATK untuk melacak seluruh simpul aliran dana ke perusahaan afiliasi lainnya. Catatan. Narasi ini disusun untuk keperluan informasi publik/laporan. Penggunaan nama asli atau inisial tertentu dalam dokumen resmi harus disesuaikan dengan data berita acara pemeriksaan, BAP. Ini izin saya memperkenalkan diri saya, nama Ahmad Jamiat Pitoyo Pak, pensiunan BUMN.
Saya ditemani oleh 10 tim teman di belakang, dan di samping saya adalah Ketua Badan Pengawas dari Paguyuban sendiri, Pak Muhammad Munir. Saya izin tidak saya sebutkan tim saya, tapi langsung saya ke permasalahan supaya menghemat waktunya. Jadi Pak, kronologis dari adanya dana syariah dan kami tertarik di sana memang sudah terklarifikasi bahwa dana syariah itu berizin dan diawasi oleh MUI, mulai DSN ada Dewan Pengawas Syariah. Maka kami tertarik berbondong-bondong untuk menempatkan. Bentar Pak, siapa aja yang mengawasi Pak? Kenapa Pak? Yang mengawasi tadi siapa? DSN Pak, DPS, Dewan Pengawas Syariah. DSN MUI Pak. Dalam perjalanan dari tahun 2018 sampai ke memperoleh izin dari OJK per Februari 2021 itu fine-fine saja Pak, normal, tidak ada pembayaran. Maka dari sejak izin itu diterbitkan, kami para lender berbondong-bondong